Shalom. Saya ingin sampaikan satu tema khotbah pagi ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada doa yang langsung Tuhan jawab. Dan itu tentu merupakan satu kerinduan kita sebagai orang Kristen. Siapa yang tidak mau doanya tidak dijawab? Kita tentu semua ingin doa-doa kita dijawab. Katakan amin. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, tidak semua doa langsung dijawab oleh Tuhan. Ada yang namanya penangguhan atau penundaan jawaban doa. Saya katakan penangguhan atau penundaan tentu bukan artinya penolakan. Kalau ditolak artinya Tuhan sama sekali tidak kabulkan. Tetapi kalau penundaan atau penangguhan artinya saudara berdoa, tapi belum tentu langsung dikabulkan oleh Tuhan. Ada waktu menunggu. Amin. Ada waktu menunggu. Sampai pada satu hari Tuhan kabulkan doa kita. Itu yang namanya adalah waktu kairosnya Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita mau belajar beberapa hal alasannya kenapa Tuhan menangguhkan jawaban doa. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi justru karena Tuhan mengasihi kita. Tentu ada berbagai alasan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, mengapa Dia menangguhkan atau menunda jawaban doa kita. Yang pertama, saudaraku, alasannya adalah karena Dia ingin buah roh yang namanya kesabaran dalam diri kita bertumbuh. Katakan sama-sama saya, kesabaran. Ada 9 buah roh dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan salah satunya adalah buah roh yang namanya kesabaran. Bicara tentang kesabaran memang sulit di tengah-tengah masyarakat modern yang ingin serba cepat. Bahkan di Amerika masyarakatnya dijuluki microwave generation. Saking semuanya ingin serba cepat. Dan seringkali hal itu dimasukkan ke dalam hal-hal rohani. Di mana kita pun, saudaraku, di dunia rohani inginnya serba cepat. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa justru Tuhan ingin yang namanya buah roh kesabaran itu bertumbuh dan berkembang. Kesabaran adalah salah satu tanda kedewasaan rohani. Orang yang tidak sabar belum dewasa rohaninya. Tapi kalau orang yang sudah bisa menumbuhkan, mengembangkan buah roh kesabaran, dia dewasa rohaninya. Oleh sebab itu hari ini saudaraku, kita mau belajar alasan yang pertama. Kenapa Tuhan menangguhkan jawaban doa? Karena Dia ingin melatih supaya kita menjadi orang Kristen yang sabar. Katakan amin. Tujuan hidup orang Kristen bukan hanya sekedar diberkati, saudara. Saya percaya kalau kita hidup benar, hidup takut akan Allah, pasti kita akan diberkati. Tapi tujuan hidup orang Kristen adalah kita semakin hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dalam kitab Keluaran 34 ayat 6, dikatakan di situ bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengasih, Tuhan panjang sabar. Jadi salah satu sifat Tuhan adalah panjang sabar. Katakan sama-sama, panjang sabar. Bukan hanya sabar, tapi panjang sabar. Dan Dia ingin sifatnya itu juga kita miliki. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Katakan amin. Tuhan ingin kita serupa dengan Dia. Apanya yang serupa? Yaitu kita memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Dia. Dan salah satu sifat Tuhan kita pelajari dalam ayat ini adalah panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Di Jepang, saudaraku, ada sebuah kisah. Ada 2 orang, saudaraku, yang satu hari ya mereka berdua sepakat ingin berjualan di sebuah kota besar di Jepang. Mereka dari desa, dari kota pinggiran. Dan mereka sepakat mau berjualan di kota besar itu. Cukup jauh jaraknya. Dan sifat 2 orang ini berbeda sekali.
Yang satu seorang ayah, sudah cukup tua usianya, sabar sekali. Dia punya anak yang justru sebaliknya punya sifat yang tidak sabar. Jadi di sepanjang perjalanan ribut terus. Kenapa saudaraku? Yang satu ingin cepat-cepat. Tapi yang satu inginnya pelan-pelan. Apalagi dia sudah tua. Dia berkata, "Nah, aku tidak seperti kamu. Kamu masih muda. Kamu bisa jalan cepat. Tapi saya sudah tua." Tapi anaknya selalu menggerutu di tengah jalan. Kalau kita nggak cepat-cepat nanti kita keduluan orang, Papa. Mereka berjalan sambil terus saling ribut. Nah, jaraknya cukup jauh antara desa itu dengan kota yang mereka hendak tuju. Jadi sang anak sudah merasa sangat terlambat. Tibalah mereka di satu bukit. Dan kota yang mereka mau tuju itu ada di bawah bukit itu. Jadi mereka bisa melihat, saudaraku, pemandangan kota di atas bukit itu. Apa yang mereka lihat, saudara? Terkejutlah mereka. Kaget luar biasa. Ketika melihat pemandangan di kota besar itu. Karena tidak seperti biasanya. Kota itu hancur berantakan. Api di mana-mana. Kepulan asap di mana-mana. Saudaraku, kota itu bernama kota Hiroshima. Yang beberapa puluh tahun yang lalu pernah dibom oleh Amerika Serikat. Hancur kota itu. Sang anak dan sang ayah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Melihat pemandangan yang mengerikan itu. Lalu sang anak berkata begini, saudaraku. "Papa, seandainya kita lebih cepat, apa jadinya kita?" Kalau mereka lebih cepat, mereka sudah sampai ke kota itu dan mereka ikut hancur. Saya mau katakan, saudaraku, cepat belum tentu selamanya baik. Katakan amin. Manusia ingin serba cepat, tapi cepat belum tentu selamanya baik. Bukan soal cepat atau lambatnya hidup ini, tetapi yang penting setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, saudaraku, mari hari ini kita melatih kesabaran. Belum tentu yang namanya cepat itu selalu baik. Yang paling penting adalah kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa orang yang sabar itu Alkitab mencatat diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, orang yang sabar diberkati Tuhan. Saudaraku, kita tahu Abraham bapak orang beriman. Dia orang yang punya iman yang luar biasa. Tapi jangan lupa, dia bukan terkenal hanya karena imannya. Tapi dia terkenal karena kesabarannya. Mari kita baca sebuah firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 15. Yang mengatakan bahwa Abraham itu menanti Ishak anak perjanjian itu dengan sabar. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Ibrani pasal 6 ayat 15. Bersama-sama 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Katakan amin. Katakan kiri kanan, udah sabar belum? Kalau saudara ingin seperti Abraham, diberkati Tuhan, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan hanya punya iman, tapi harus punya kesabaran. Katakan amin. Iman penting, tetapi kesabaran juga penting. Sebaliknya ketidaksabaran, itu bisa membuat berkat-berkat Tuhan justru kita nggak peroleh. Saya ulangi, ketidaksabaran kita bisa menyebabkan berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita enggak dikenapi. Tuhan Yesus pernah bicara kepada lebih kurang 500 orang. Dan Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Sebab Roh Kudus akan turun kepada kalian. Itu janji luar biasa. Tentang Roh Kudus yang Tuhan akan curahkan kepada mereka. Berapa jumlahnya? Alkitab mencatat lebih kurang 500 orang mendengar itu. Tapi kita tahu, kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika di Yerusalem murid-murid
berdoa bersehati menunggu datangnya Roh Kudus. Tapi tercatat jumlahnya tinggal 120 orang. Dari kira-kira 500 menyusut menjadi 120 orang. Berarti kira-kira 380-an orang, saudaraku, tidak ada di situ. 120 orang berdoa dengan sehati. Maka pada hari haknya, pada hari yang ditetapkan oleh Tuhan, Roh Kudus turun ke atas mereka, dilawat luar biasa. Katakan amin. Tapi yang 380 orang tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak sabar. Tidak sabar juga justru bisa mendapatkan murka Allah. Ketika bangsa Israel tidak sabar menanti Musa yang ada di Gunung Sinai. Musa sedang ketemu Tuhan di situ. Musa sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di situ. Tapi bangsa Israel mulai tidak sabar. Barangkali ada yang berkata, jangan-jangan Musa udah mati di atas. Lalu mereka membujuk Harun untuk membuat patung lembu emas dan menyembah. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai melihat keadaan seperti itu, marahlah dia dan Tuhan juga ikut marah. Saudaraku, mereka tidak mendapat berkat karena ketidaksabaran. Pada pagi ini, saudaraku, sesuai dengan tema gereja saudara atau yang hari ini kita pelajari tentang kesabaran, saya katakan itu sangat penting. Tanda orang Kristen dewasa rohani atau tidak dilihat dari sifatnya sabar atau tidak. Katakan amin. Oleh sebab itu tumbuhkan buah roh kesabaran. Yang kedua, saudara-saudara. Kenapa Tuhan menunda jawaban doa? Alasan yang kedua. Karena ia punya waktu yang tepat. Mari katakan sama-sama saya, waktu yang tepat. Itu yang Alkitab katakan waktu kairos. Ada waktu kronos. Itu kronologis sifatnya. Itu waktunya manusia. Hari ini hari Minggu, sudah pasti besok hari Senin. Itu kronologis. Tapi Tuhan mengajarkan ada waktu kairos. Waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan menunda jawaban doa? Alasan kedua karena dia mempunyai waktu yang tepat. Mari kita baca saudaraku Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18, kita baca ayat ini bersama-sama. Baik, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Katakan amin. Tuhan menantikan waktunya. Tuhan sayang kepada kita. Katakan amin. Tuhan mengasihi kita katanya. Dia menanti-nantikan waktu atau saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Dia punya waktu yang tepat. Dalam kitab Injil Markus pasal 6, kalau sudah baca nanti di rumah, ada kisah di mana atas perintah Tuhan, murid-murid pergi ke seberang, menyeberang danau. Dan di tengah danau, saudaraku, dikatakan dalam ayat-ayat itu mereka dihantam oleh badai. Di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dan dari atas bukit jelas Tuhan bisa melihat keadaan murid-murid. Ya, katakanlah seperti di balkon sana. Kita ada di bawah. Berarti orang yang ada di balkon sana tentu jelas bisa melihat orang yang ada di bawah. Tuhan Yesus bisa melihat keadaan murid-murid. Mereka sedang berjuang dalam badai. Badai ini juga bicara tentang badai kehidupan. Gambaran daripada badai kehidupan yang kita alami. Barangkali Bapak Ibu hari ini sedang mengalami badai dalam kehidupan. Mungkin ada yang masalah keuangan. Mungkin yang dalam masalah sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan keluarga. Dikatakan dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus di atas bukit melihat pergumulan murid-murid menghadapi badai. Tapi Tuhan tidak langsung tolong. Tuhan tidak langsung tolong. Tuhan hanya melihat, tapi tidak langsung tolong. Tetapi Alkitab mencatat jam 3 pagi. Jam 3 subuh kali ya.
jam 3 pagi. Baru dikatakan Tuhan turun dari atas bukit. Menolong mereka yang sudah berjuang sekian lama. Murid-murid itu dalam badai. Saya mau tanya sama saudara. Tolong dijawab. Kenapa jam 3? Loh, badainya sudah dari kapan-kapan. Tolong dijawab, kenapa jam 3? Kenapa enggak jam 2? Kenapa enggak jam 1 saja? Kenapa Tuhan diamkan dulu? Murid-murid berjuang. Baru jam 3 Tuhan tolong. Kenapa saudara? Ada yang mau jawab? Kenapa? Ada yang tahu? Saya juga enggak tahu. Nah, itu yang namanya waktunya Tuhan. Katakan amin. Kita enggak tahu kapan pas waktunya Tuhan tolong kita. Tapi hari ini kita punya iman. Dia punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Katakan amin. Tidak pernah terasa tergesa-gesa. Tapi juga saya mau kasih tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Mari kita baca Mazmur 112 ayat yang keempat. Mazmur 112 ayat yang keempat. Kita baca ayat ini sama-sama. Ayat ini bagus, saudara. Mari kita baca 2, 3. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Katakan amin. Saya tidak tahu apakah Ibu Kartini pernah baca Alkitab. Karena Ibu Kartini juga pernah bilang habis gelap, apa saudara? Terbitlah terang. Tetapi Alkitab juga tadi mencatat hal yang sama. Bahwa ada kegelapan dalam hidup manusia. Kegelapan itu bisa berarti bermacam-macam. Alkitab mencatat kata kegelapan itu bisa berarti dosa. Alkitab mencatat kegelapan itu bisa berarti neraka. Alkitab juga mencatat orang yang hidup di dalam dosa, itu juga bicara tentang orang itu dalam kegelapan. Tetapi juga Alkitab mencatat kata kegelapan artinya adalah masalah. Kata kegelapan artinya trouble dalam hidup ini. Suffering dalam kehidupan ini. Pergumulan dalam kehidupan ini. Juga diartikan di dalam Alkitab sebagai kegelapan. Maka Alkitab tadi mengatakan kepada kita, kita sebagai orang-orang benar tidak lepas dari kegelapan. Katakan amin. Artinya kita tidak lepas dari persoalan. Kita enggak lepas dari masalah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa selalu di dalam gelap akan terbit terang dalam kehidupan kita. Artinya gelap tidak untuk selamanya. Saya suka bilang sama jemaat saya, kita ini bagaikan masuk terowongan. Kalau orang masuk terowongan, sesaat gelap. Tapi tentu terowongan itu pasti ada ujungnya. Katakan amin. Apa bedanya terowongan dengan goa? Saya katakan kepada mereka, kalau goa itu alam. Orang masuk goa belum tentu ada jalan keluar, itu alam. Tapi kalau orang masuk terowongan, pasti ada jalan keluarnya, ada jalan tembusnya. Katakan amin. Ada kereta api masuk terowongan. Pasti di ujungnya ada jalan keluarnya. Kembali terang lagi. Amin saudara-saudara. Hidup kita seperti itu. Tidak ada selalu terang selamanya. Ada sesaat Tuhan izinkan kita dalam kegelapan. Semua kita ngalami itu. Itu yang namanya kehidupan. Kadang Tuhan taruh kita di atas izin Tuhan. Tapi kadang atas izinnya Tuhan taruh kita di bawah. Katakan amin. Tidak selamanya akan ada di atas. Itu akan membuat manusia cenderung untuk sombong. Dan mengatakan bahwa saya enggak butuh Tuhan. Tuhan akan bawa kita atas izinnya ada di bawah. Tapi saya mau katakan baik di atas ataupun di bawah Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan menyertai kita di situ. Di dalam terang maupun di dalam gelap Tuhan Yesus ada di situ. Tetapi saya mau katakan hari ini gelap itu tidak untuk selamanya. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu ada dalam gelap, mari responi hidup ini dengan positif. Salah satunya dengan apa? Dengan sabar menantikan jawaban doa kita. Katakan amin. Ingat saja ayat Roma 8:28.
ketika saya dalam pergumulan, saya pegang ayat itu. Yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Kebaikan. Amin saudara. Itulah spesialisasinya Tuhan. Hal yang buruk pun dalam hidup kita, saya mau katakan Tuhan Yesus bisa ubah menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Menara kembar di New York City itu pernah dihantam oleh pesawat terbang. Ketika saya pelayanan di sana, saya ketemu seorang jemaat Indonesia yang ada di sana, bercerita. Kesaksiannya indah. Orang ini hidupnya takut akan Tuhan. Saya melihat dia sungguh-sungguh. Waktu itu dia janji ada meeting di menara itu, World Trade Center. Tepat pada hari di mana gedung itu ditabrak oleh pesawat teroris. Tapi pagi itu Tuhan izinkan istrinya sakit perut. Dan istrinya kemudian berkata, "Pak, kamu bisa nggak tunda meeting? Coba diundur lebih sore, kalau bisa." Kejadian itu kalau sudah tahu, masih ingat itu pagi-pagi. Saya tidak bisa antar sekolah. Saya sakit perut. Tapi anak kita butuh sekolah. Bisakah tunda meeting? Antar anak sekolah dulu. Baru setelah itu kamu meeting. Orang ini mendahulukan keluarga. Dicoba untuk reschedule meeting ternyata bisa. Jadi dia antar anak sekolah. Karena istrinya sakit perut. Jadi dia nggak langsung ke gedung itu. Puji Tuhan, Roma 8:28 berlaku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Coba kalau dia meeting pagi itu, dia termasuk salah satu korban. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu segala kejadian buruk dalam kehidupan kita, syukuri saja. Jangan mengeluh, apalagi tidak sabar menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita. Sabar saja. Tenang saja, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang mengontrol setiap kehidupan kita. Yang mengatur setiap kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kendalinya Tuhan. Katakan amin. Coba katakan kiri kanan. Ternyata sakit perut bagus juga ya. Kadang-kadang kita sudah keburu mengeluh. Karena manusia enggak sabar, inginnya cepat, ingin sesuai kehendaknya. Jangan saudaraku, sesuaikan hidup kita dengan kehendaknya Allah. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan menunda jawaban doa? Yang ketiga, karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Katakan sama-sama saya, terbaik. Bukan hanya baik, tetapi yang terbaik. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah ini barangkali sedang mendoakan sesuatu. Mungkin ada sebuah keluarga yang menantikan seorang anak. Pak Bu Nadi, kami sudah menikah sekian lama, kami belum punya anak. Atau mungkin saudaraku sedang mendoakan sesuatu, katakanlah pekerjaan yang belum juga Tuhan jawab. Saya mau katakan pagi ini salah satu alasan Tuhan menunda jawaban doa adalah karena dia ingin memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu, dengar baik-baik, kadang-kadang munculnya justru belakangan. Di Alkitab ada cerita tentang Hana. Seorang yang merindukan seorang anak. Tapi sekian lama menanti, Tuhan belum berikan. Suaminya namanya Elkana, punya istri yang lain namanya Penina. Dan Penina ini punya anak, saudaraku. Dan seringkali Penina itu sepertinya mengejek, merendahkan Hana. Karena Hana tidak punya anak. Hana sering datang ke bait Allah untuk berdoa, minta anak kepada Tuhan.
Tapi sejauh itu belum dikabulkan oleh Tuhan. Barangkali mungkin teman-temannya juga mulai melemahkan dia. Hana, kamu tahu diri, kamu sudah semakin tua, usiamu sudah berapa sekarang, kamu makin sulit punya anak. Seringkali suara-suara di luar bisa melemahkan kita. Jangan dengarkan suara-suara itu, dengarkan suara Tuhan. Amin. Dengarkan suara Tuhan. Hana tetap mendengar suara Tuhan, dia tetap ke bait Allah. Satu hari dia berdoa kembali di bait Allah, ketemu Imam Eli. Saking seriusnya dia berdoa, mulutnya komat kamit, dianggapnya dia sedang mabuk oleh Imam Eli. Tapi dia tidak mabuk, dia sedang berdoa serius. Dan kemudian hamba Tuhan ini bernubuat dan berkata, Hana, engkau akan dapat seorang anak. Dan lahirlah seorang anak yang diberi nama Samuel. Saudara tahu anak-anak Penina nggak ada yang terkenal. Tetapi anak Hana yang lahirnya terlambat adalah seorang hamba Tuhan terkenal bernama Samuel. Katakan amin. Siapa raja terbesar sepanjang sejarah Israel? Sejarah Israel mencatat raja terbesar adalah Raja Daud. Tapi siapa yang mengurapi Raja Daud? Dia adalah seorang hamba Tuhan bernama Samuel. Katakan amin. Seorang anak yang lahirnya terlambat. Bapak Ibu jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Yang terbaik munculnya belakangan. Katakan amin. Tuhan kasih yang terbaik. Berikut saudaraku, yang keempat. Kenapa Tuhan tunda jawaban doa? Yang keempat supaya iman kita semakin kuat. Siapa yang percaya iman itu penting? Angkat tangan. Amin. Pelajaran iman merupakan pelajaran besar di dalam Alkitab. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Saya khotbah di sini tanpa iman, saya nggak berkenan kepada Tuhan. Tadi teman-teman yang memimpin pujian penyembahan, pelayanan tanpa iman, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman yang mengalahkan dunia. Amin. Dengan iman kita memperoleh apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita perolehnya itu dengan iman, saudaraku. Luar biasa iman. Tapi iman itu perlu dilatih supaya menjadi kuat. Makanya ada ayat berkata dari iman kepada iman. Bagaimana melatihnya? Pertama dari dengar firman. Karena ayat berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Itu sebabnya rajinlah beribadah. Untuk mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah dengan serius tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Seberapa haus saudara, seberapa serius saudara mendengarkan firman Tuhan, akan menentukan seberapa banyak berkat yang saudara akan bawa pulang. Katakan amin. Maka seringkali jemaat bisa terbagi menjadi dua kelompok selesai ibadah. Ada kelompok pertama berkata, ibadahnya biasa-biasa saja. Saya kok enggak dapat berkat. Tapi kelompok kedua berkata, wah hari ini ibadahnya luar biasa. Saya dapat berkat yang luar biasa. Bukan hanya tergantung daripada pengkhotbahnya, tapi tergantung daripada orang-orang yang mendengarkannya. Katakan amin. Tingkat kehausan itu sangat menentukan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang urapannya luar biasa. Tapi ketika dia datang ke Nazaret, saudaraku, dia nggak bisa bikin mujizat luar biasa. Mujizat-mujizat yang kecil saja Alkitab mencatat. Kenapa saudaraku? Karena orang-orang di Nazaret tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Tidak respect kepada dia. Dan berkata, ini kan bukannya anak tukang kayu. Tapi ketika Yesus pindah ke Genesaret, Yesus yang sama, dengan urapan yang sama. Tapi ketika dia pindah ke kota Genesaret, Alkitab mencatat luar biasa lawatan Allah terjadi. Kenapa? Sebab orang-orang Genesaret begitu antusias untuk menerima Tuhan Yesus. Katakan amin. Oleh sebab itu seberapa serius kita mendengarkan firman Tuhan, seberapa besar iman kita akan bertumbuh. Yang kedua, iman itu juga dilatih dari persoalan hidup. Jadi setiap ada persoalan hidup, itu sebenarnya melatih iman kita.
Rick Warren mengatakan iman itu bagai otot yang harus dilatih. Siapa tuh binaragawan terkenal? Ade Rai. Besar ya ototnya. Kenapa besar? Jawabannya karena dilatih. Rasanya nggak mungkin dari bayi ototnya segede gitu. Kasihan mamanya yang melahirkan. Karena dia latih. Amin Bapak Ibu. Umur 5 tahun, angkat-angkat meja makan kali. Demikian juga iman itu dilatih. Seandainya sewaktu Tuhan menjawab doa kita instan, kita nggak butuh iman. Makanya perlu waktu untuk melatih iman. Katakan amin. Waktu dan iman itu seperti koin dengan dua sisi. Dengan adanya waktu menunggu, iman kita dilatih. Katakan amin. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Roma pasal 4, ayat 19 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21, kita baca sama-sama. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. 21. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Katakan amin. Jadi yang keempat adalah karena Tuhan ingin supaya iman kita makin kuat. Terakhir, yang kelima. Kita ulang sejenak. Apa alasan Tuhan menunda jawaban doa? Yang pertama, supaya buah roh apa tadi? Kesabaran itu bertumbuh. Amin. Yang kedua, karena Tuhan punya waktu yang tepat, yang terbaik buat kita. Yang ketiga, kenapa? Karena Tuhan mau kasih yang terbaik. Bukan hanya yang baik, yang terbaik. Yang keempat, supaya iman kita makin kuat. Karena iman itu dengan waktu itu saudara kembar. Ya, kalau Tuhan jawab doa kita langsung, kita nggak butuh iman. Tapi kalau kita menunggu, tentu kita melatih iman kita. Dan yang kelima, saudara-saudaraku, karena Tuhan bikin mujizat. Karena Tuhan mau buat mujizat. Amin. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada umatnya. Semakin persoalan saudara anggap itu mustahil. Sudah mustahil. Nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba terjadi. Maka saya mau katakan itu namanya mujizat. Mungkin dokter sudah berkata, penyakit ini tidak mungkin disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus menjamah kita. Dan kita disembuhkan. Haleluya. Maka kita katakan itu mujizat. Sesuatu yang tidak lagi bisa dikerjakan oleh manusia. Yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Di Alkitab ada cerita mujizat. Seorang bernama Lazarus. Sudah 4 hari mati. Kalau orang sudah 4 hari mati, saya mau katakan dia sudah jadi bangkai. Karena proses pembusukan sudah ada. Baru Tuhan Yesus datang. Padahal Maria memberitahu Tuhan Yesus jauh-jauh hari. Tuhan datang cepat-cepat. Lazarus sahabatmu sakit keras. Datang cepat-cepat. Tapi Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 11. Bahwa Tuhan Yesus sengaja enggak datang cepat-cepat. Padahal si Marta sudah bilang terus. Sudah BBM, sudah SMS. Tapi kok enggak datang-datang. Maka akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, Marta berkata, terlambat Tuhan. Tuh Lazarus sudah dikubur. 4 hari sudah mati. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu yang saya kasih. Tuhan Yesus enggak pernah terlambat menolong kita.
Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bagi manusia seringkali kita terjebak dengan kata terlambat. Dan seringkali kita terintimidasi oleh kata-kata orang. Dan iblis yang mengatakan bahwa sudah terlambat. Nah, mungkin ada jalan keluar. Tapi saya mau beritahu Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada kamus terlambat dalam Tuhan. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kenapa diizinkan Lazarus mati? Kenapa seolah-olah terlambat? Karena memang dengar baik-baik, agenda Tuhan untuk Lazarus bukan menyembuhkan. Agenda Tuhan untuk Lazarus adalah menyembuhkan Lazarus dari kematian, membangkitkan Lazarus dari kematian. Saya mau tanya sama saudaraku, untuk supaya Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, maka Lazarus harus apa dulu? Harus mati dulu. Makanya orang berkata terlambat sudah mati. Tidak. Karena memang harus mati dulu. Karena agenda Tuhan bukan menyembuhkan Lazarus. Agenda Tuhan membangkitkan Lazarus. Katakan amin. Maka Yesus tenang saja. Dia punya waktu. Dia yang mengatur waktu. Maka kemudian ketika dia berhadapan dengan kubur Lazarus dengan otoritas Allah. Dia berkata, "Hei Lazarus keluar." Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Dan Lazarus keluar. Hari ini saya mau katakan, tidak ada kamus terlambat di dalam kamusnya Tuhan Yesus. Pernah lihat Raja Wali melatih anaknya? Di TV sering diperlihatkan tuh ya. Kisah Raja Wali itu kisah yang luar biasa, memang seorang burung perkasa. Bagaimana mereka melatih anak-anak mereka? Dengan caranya pertama, kalau anak-anak itu sudah dirasa sudah besar, itu dihancurkan sarangnya. Lalu diapakan? Anak yang masih kecil itu, yang belum pernah ngalami terbang sendiri, itu dibawa ke langit yang tinggi. Lalu diapakan di langit yang tinggi itu? Dilepas. Maka mulailah terpaksa anak Raja Wali itu mengepak-kepak sayapnya. Ototnya masih lemah sekali. Saudara, aku tebak kira-kira naik atau turun? Turun karena belum pernah terbang. Dia turun. Dia lihat tebing-tebing yang curam. Karena Raja Wali tinggal di daerah pegunungan. Saya pernah lihat filmnya Raja Wali, sang induk itu tenang saja terbang-terbang di atas. Melihat, memperhatikan anak Raja Wali sedang stres. Turun. Kalau dia bisa ngomong, mungkin dia ngomong, mama gila. Kok diam aja, kok enggak bantu saya? Saudaraku, di film itu saya melihat luar biasa. Kira-kira mungkin tinggal berapa meter. Bentar lagi Raja Wali itu, ya, sang anak itu akan hancur lebur, kena tebing. Tapi tiba-tiba dari kejauhan burung Raja Wali, sang induk itu tiba-tiba melesat terbang ke bawah. Dan dia mengambil anak Raja Wali itu, diangkat kembali ke atas. Yang saya pernah dengar dari kisah itu adalah pembawa acara pernah berkata begini. Tidak pernah ditemukan seekor induk Raja Wali terlambat menolong anaknya. Raja Wali saja enggak pernah terlambat menolong anaknya. Saya mau katakan pada pagi ini, sebagai kata-kata terakhir saya, Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat menolong kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan.